Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah mau berpartisipasi di Zoom meeting kita kali ini, di mana kita akan membahas eh, tugas latsar kita yang membahas nilai-nilai berakhlak dari ASN, terutamanya loyal. Sebelum kita memulai diskusi kita, ada satu berita menarik nih yang mungkin kita bisa diskusiin terlebih dahulu. Judulnya, meski libur tahun baru, ATR BPN pastikan pelayanan tetap berjalan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi berita ini? Untuk menanggapi berita tersebut, langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk nyata reformasi birokrasi. Dengan tetap membuka layanan di hari libur, ATR BPN menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu di hari kerja. Ini adalah solusi praktis yang sangat dinantikan oleh pekerja dan pelaku usaha. Untuk kebijakan ini mencerminkan semangat BPN, yaitu BPN menuju berkelas dunia dengan menerapkan standar pelayanan publik yang fleksibel dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban jam kerja. Mungkin seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Deka atas tanggapannya untuk pembahasan di tugas kita untuk pengisian tabel. Di tabel kegiatan ini kan kita memilih kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah di loket pendaftaran. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjelaskan tahapan kegiatan dari pelaksanaan pendaftaran tanah di loket pendaftaran ini? Baik, jadi untuk tahapan kegiatannya, yang pertama, pemohon datang ke loket pelayanan kantor pertanahan. Yang kedua, petugas menanyakan keperluan pemohon. Yang ketiga, jika pemohon akan mendaftarkan berkas, maka petugas memberikan informasi persyaratan. Kemudian yang keempat, petugas memeriksa kelengkapan berkas. Yang kelima, petugas melakukan input data ke TKP. Yang keenam, pemohon menerima surat tanda terima dokumen dan surat perintah setor. Yang ketujuh, pemohon melakukan pembayaran PNBP sesuai SPS. Terus yang kedelapan, berkas diteruskan ke seksi teknis untuk proses lebih lanjut. Seperti itu, Mas Ruben. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Ica. Kita sudah mengetahui tahapan kegiatan dari pendaftaran tanah kan. Kemudian apa sih outputnya atau hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut? Ya, Mas Ruben. Jadi output dari kegiatan ini yang pertama, pemohon memperoleh informasi layanan pendaftaran. Yang kedua, petugas memahami kebutuhan pemohon. Yang ketiga, pemohon memahami syarat prosedur dan biaya pendaftaran tanah. Yang keempat, petugas mendapatkan informasi apakah berkas lengkap atau harus dilengkapi kembali ke pemohon. Kemudian yang kelima, data pemohon tercatat dan berhasil didaftarkan dalam sistem KKP. Dan yang enam, berkas pendaftaran tanah telah didaftarkan dan diproses. Seperti itu, Mas Ruben. Baik, terima kasih Kak Ica. Kita sudah mengetahui tahapan kemudian outputnya. Kemudian teman-teman ada yang bisa jelasin nggak dari kegiatan tersebut keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan yang kita pelajari barusan? Aku coba jelasin untuk keterkaitan substansi mata pelatihannya. Kalau dari segi berorientasi pelayanan, tentunya kita sebagai ASN harus menunjukkan sikap ramah, sopan, dan responsif dalam menerima masyarakat sebagai pengguna layanan. Adapun untuk segi akuntabel, kita harus bisa menjelaskan persyaratan pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku, memeriksa dokumen pemohon satu persatu, dan memastikan pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan SPS. Adapun untuk nilai kompeten, kita sebagai petugas harus mampu menjelaskan persyaratan pendaftaran tanah, kemudian memeriksa kelengkapan berkas secara teliti, dan mengoperasikan sistem pelayanan KKP seperti KKP, aplikasi loket, dan lain sebagainya. Untuk nilai harmonis, kita menyambut setiap pemohon dengan ramah tanpa membedakan suku, ras, agama, atau status sosial untuk menciptakan kesan pertama yang inklusif. Kemudian dari segi loyal, kita sebagai petugas harus mematuhi standar SOP dengan tidak mengubah atau menyimpangi prosedur meskipun terkadang mendapat tekanan dari pemohon tertentu. Adapun untuk nilai adaptif, kita menggunakan sistem KKP dalam proses layanan yang mencerminkan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Kemudian untuk nilai kolaboratif, tentunya kita saling membantu mengatur antrian dan melayani pemohon saat antrian terlalu padat. Baik, terima kasih penjelasannya Kak Farah. Kita mengetahui keterkaitan dari nilai-nilai ASN berhalak dan pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari. Kira-kira apa kontribusi dari kegiatan tersebut terhadap visi dan misi organisasi kita di Kementerian ATR BPN? Ada yang bisa jelasin nggak? Baik, terkait dengan kontribusi terhadap visi misi organisasi. Jadi ada beberapa di antaranya memberikan pelayanan pertahanan yang tertib, transparan, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan yang kedua, memastikan setiap permohonan tercatat dan kemudian diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar kepastian hukum. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. Yang keempat, mendukung reformasi birokrasi dan zona integritas. Dan yang terakhir, mendukung program strategis nasional pertanahan yang terkait dengan pertanahan. Begitu, Mas Ruben. Terima kasih penjelasannya Kak Atvi. Kemudian apa dampak dari kegiatan tersebut terhadap penguatan nilai-nilai organisasi di Kementerian ATR BPN? Ada yang bisa jelasin nggak? Atau Kak Atvi mau jelasin lagi? Baik, terkait dengan penguatan nilai organisasi kan di ATR BPN ada 3, melayani, profesional, dan terpercaya. Untuk yang melayani sendiri, di antaranya ada memberikan informasi pendaftaran secara jelas, ramah, dan juga mudah dipahami. Kemudian untuk profesional, kita harus memberikan pelayanan yang lebih teliti dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan berkas yang diberikan pemohon kepada kita sebelum didaftarkan. Dan yang terakhir ini terkait dengan terpercaya, di mana kita melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur, kemudian ketentuan biaya dan waktu layanan juga dapat disampaikan dengan jelas, dan kemudian menjaga kerahasiaan data pertanahan. pertanahan, dan data pribadi pemohon. Itu kaitannya terkait dengan penguatan nilai organisasi. Baik, terkait dengan penguatan nilai organisasi. Ya,
Baik, terima kasih banyak Kak Arfi. Sepertinya kita sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang harus kita jawab. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.